Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-13 kita pada mata kuliah ekonomi manajerial. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas mengenai konsep dasar analisis investasi proyek industri, tapi kita masuk ke part yang kedua, di mana part yang kedua ini kita akan bersinggungan dengan analisis investasi untuk beberapa proyek industri yang memiliki umur ekonomis yang sama. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami kerangka utama analisis investasi proyek industri sehingga membantu dalam pemilihan proyek industri, mampu melakukan analisis investasi proyek industri menggunakan berbagai kriteria evaluasi proyek industri yang relevan dan tentu saja tepat. Kemudian adik-adik mampu melakukan analisis pembandingan proyek-proyek industri baik yang memiliki umur ekonomis sama maupun umur ekonomis yang berbeda. Kemudian tentu saja adik-adik mampu memahami kondisi ketidakpastian maupun kondisi beresiko dari suatu proyek industri sehingga proses pembuatan keputusan manajerialnya yang berkaitan dengan pemilihan proyek industri harus dikaitkan dengan situasi dan kondisi aktual yang dihadapi. Sekarang kita langsung saja masuk ke analisis investasi untuk beberapa proyek industri yang memiliki umur ekonomis yang sama. Dalam analisis investasi proyek industri, kita sering sekali menjumpai dan dihadapkan beberapa pilihan, entah itu sistem industri tertentu yang dapat menggunakan 3 macam teknik produksi, bisa jadi teknik produksi X, Y, Z atau A, B, C, di mana teknik produksi ini bisa memenuhi kelayakan teknik, demikian pula pabrik dari industri tersebut dapat dibangun di 3 lokasi, misalkan di lokasi A, B, dan C yang seperti itu. Atau juga seorang investor juga memiliki 3 pilihan investasi, misalnya dia memiliki kemungkinan untuk memilih investasi entah itu di industri semen, baja, elektronik, atau pertanian dan kasus-kasus lainnya. Nah, untuk menghadapi kasus yang semacam ini, penggunaan kriteria investasi untuk pilihan tunggal tentu saja akan mengalami kelemahan seperti yang kita bahas minggu lalu, yaitu hanya untuk pilihan yang tunggal saja dan kadang-kadang tidak konsisten dalam melakukan pembandingan antar proyek. Nah, sebagai contoh, ini di bawah ini atau di hadapan adik-adik bisa lihat ada 2 proyek industri, si A dan si B, proyek industri A dan B, yang masing-masing memiliki aliran kas dalam nilai sekarang. Misalnya proyek A itu diketahui dia memiliki umur ekonomis 5 tahun, nilai sekarang penerimaan totalnya untuk masa 5 tahun itu adalah 100 juta, nilai sekarang dia total untuk masa 5 tahunnya adalah 50 juta. Sedangkan proyek industri B untuk umur ekonomis 5 tahun juga, nilai sekarang penerimaan totalnya dalam 5 tahun ini 300 juta, dan nilai sekarang biaya total untuk masa 5 tahunnya adalah 200 juta. Nah, dengan asumsi bahwa modal untuk investasi cukup tersedia untuk membiayai tiap proyek yang terpilih, nah ingin ditunjukkan bahwa penggunaan NPV di depan adik-adik dan BCR ini dalam pilihan tunggal dalam perbandingan antar proyek menjadi tidak konsisten. Nah, kita lihat di bawahnya adik-adik, apabila kriteria NPV dan BCR untuk pilihan tunggal dipergunakan untuk menganalisis pilihan investasi proyek industri A dan B ini, maka akan diperoleh hitungannya seperti yang adik-adik lihat di depan. Jadi NPV-nya dapat 50 juta untuk yang A, industri A, proyek industri A, dan BCR-nya dapat 2. Kemudian untuk proyek industri B itu untuk NPV-nya dapat 100 juta dan BCR-nya 1,5. Nah, pertanyaannya, proyek industri mana yang terbaik? Nah, jika kita menggunakan kriteria investasi untuk pilihan tunggal dalam pembandingan antar proyek industri ini akan terjadi ketidakkonsistenan antara nilai NPV dan BCR seperti yang adik-adik lihat di hadapan adik-adik. Jadi berdasarkan kriteria NPV seharusnya kan kita memilih investasi dalam proyek yang B. Tapi karena kan di situ terlihat bahwa dia memberikan keuntungan ekonomis yang lebih besar dibanding yang A. Namun kalau kita mempertimbangkan kriteria BCR, kita harus memilih proyek industri yang dua itu deh, BCR berarti yang A, karena dia lebih tinggi daripada BCR pada industri yang B. Nah,
Itu artinya kan tidak konsisten nih. Karena adanya ketidakkonsistenan penggunaan kriteria investasi untuk pilihan tunggal dalam pembandingan antar proyek industri, maka perlu dicari kriteria investasi yang konsisten untuk pembandingan antar proyek industri tersebut. Nah, kriteria investasi yang konsisten ini adalah incremental NPV, kemudian incremental BCR, dan incremental IRR. Nah, persyaratan penggunaan kriteria ini adalah bahwa proyek industri yang diperbandingkan harus memiliki umur ekonomis yang sama-sama umur ekonomisnya. Jadi pembahasan yang selanjutnya kita akan bicara soal kriteria incremental NPV, incremental BCR, dan juga incremental IRR. Kita masuk ke kriteria incremental NPV. Jadi jika ada dua buah proyek industri A dan B yang masing-masing memiliki umur ekonomis yang sama serta NPV pada interest rate dari masing-masing proyek industri adalah NPV A misalnya dan NPV B, maka yang berlaku adalah NPV B kurang NPV A kemudian sama dengan NPV B kurang A. Jadi NPV B kurang A disebut dengan incremental NPV yang menunjukkan adanya tambahan nilai keuntungan ekonomis apabila kita memilih melakukan investasi pada proyek industri tertentu. Nah, kan karena tujuan setiap aktivitas industri adalah pastinya memaksimumkan keuntungan ekonomis, maka kriteria NPV tetap konsisten karena NPV tertinggi di antara berbagai pilihan investasi proyek industri akan menunjukkan keuntungan ekonomis yang tertinggi juga. Sehingga investasi pada proyek industri yang memiliki NPV tertinggi akan paling menguntungkan. Nah, kalaulah NPV B lebih tinggi daripada NPV A pada interest rate tertentu, berarti proyek industri B memiliki keuntungan ekonomis yang lebih tinggi daripada proyek industri A. Sehingga apabila hanya terdapat dua pilihan industri, maka proyek industri B pasti yang harus dipilih. Nah, kalau seandainya NPV B besar daripada NPV A pada interest rate tertentu, maka incremental NPV BA-nya harus positif. Sehingga kaidah keputusan investasi berdasarkan incremental NPV adalah memilih industri B tadi. Sebaliknya, jika NPV B kurang A-nya justru negatif, hal ini menunjukkan bahwa NPV B pada interest rate tertentu lebih kecil dibanding dari NPV A. Sehingga kaidah keputusan investasi berdasarkan incremental NPV adalah memilih proyek industri A. Jadi adik-adik, berdasarkan kriteria incremental NPV, kita akan memilih proyek industri yang terbaik, sehingga suatu proyek industri yang tidak terpilih harus dikeluarkan dari pertimbangan investasi tersebut. Kita contohkan seperti yang ada di hadapan adik-adik. Jadi ada sebuah industri yang memiliki tiga alternatif pilihan investasi pada industri A dan B dan C. Kemudian ketiga proyek industri itu memiliki umur ekonomis yang sama yaitu 3 tahun. Adik-adik bisa lihat proyek industri A, B, C, aliran kasnya rupiah per rupiah, juta rupiah maksudnya. Itu C itu cost, B itu adalah benefit untuk yang 0 itu untuk 0 tahun 10 juta. Kemudian benefitnya 0, cost untuk yang B 22 juta, benefitnya 0. Kemudian yang C, costnya 30 juta, benefitnya 0. Kemudian sampai ke tahun ketiga, itu costnya 1 juta, benefitnya 5 juta. Cost yang untuk proyek B itu yang tahun ketiga 6 juta, benefitnya 10. Yang C 5 juta, kemudian benefitnya 24. Nah, misalkan bahwa mereka atau seorang investornya menginginkan bahwa MARR-nya atau expected minimum attractive rate of return-nya adalah 15%. Kemudian juga diketahui bahwa perbandingan ABC itu juga dilakukan perhitungan dengan kriteria NPV dan BCR untuk pilihan tunggal, dan hasilnya tidak konsisten seperti yang di hadapan adik-adik. Dengan interest rate yang tadi yang 0,15 itu NPV A 5,41, BCR A 1,37,
kemudian NPVB 6,34, BCRB 1,19 dan NPVC 6,99 dan BCR C 1,15. Nah, dari ketiga proyek tersebut kan sebenarnya layak nih semuanya. Namun secara ekonomi walaupun layak, kita juga harus diminta untuk memilih yang terbaik. Nah, inilah PR-nya kita adalah menentukan yang terbaik di antara yang layak tersebut. Agar dapat menggunakan kriteria incremental NPV, jadi yang perlu dihitung terlebih dahulu adalah aliran kas bersihnya, jadi benefit dikurang cost-nya. Nah, saya sudah kopikan, tinggal kita paste aja di sini soal tadi, adik-adik, tidak pernah adik-adik. Jadi kita akan membuat aliran kas bersih antara proyek industri A, B, dan C untuk masing-masing tahun ya. Jadi mungkin agar kita lebih bersih di sini, proyek industri saya buat di sini aja ya. Jadi dia tahunnya jadi ke bawah. Jadi ke bawah. Nah, ini tahun. Jadi kita langsung saja tahun. Kemudian tinggal diperbaiki, tahunnya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Proyek industrinya, proyek industri ini yang pertama kali, supaya lebih mudah saya langsung saja seperti ini. Proyek industri A, kemudian di sini proyek industri B, kemudian di sini proyek industri C, dan kita ada 3 ya adik-adik. Nah, dari sini kita langsung saja mengurangkan benefit per cost gitu ya. Jadi untuk tahun 1 pada si A 0 dikurang dengan 10, kemudian tahun 2 bisa ya. Tahun 2 jadi salah jadi kita manual saja, 0 dikurang 22, kemudian yang kita harusnya ke samping ya biar salah, A kesini ya, berarti 9 dikurang 3, kemudian 12 dikurang 2, kurang 1. Nah, untuk yang di B juga begitu, dikurang 22, kemudian 25 dikurang 5, kemudian 15 dikurang 4, kemudian 10 dikurang 6. Nah, kemudian untuk yang C 0 dikurang 30, kemudian 24 dikurang 8, 21 dikurang 7, 24 dikurang 5. Nah, kita sudah dapat di depan adik-adik, semuanya sudah dapat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dari sini adik-adik kan sudah bisa melihat bahwa yang paling besar itu terletak pada besar ya. Jadi yang paling besar itu terletak ini nih, pada proyek A. Adik-adik bisa lihat di sini. Yang kasnya, aliran kasnya yang paling termurah
itu terletak pada proyek A, termurahnya di proyek A, sehingga kita akan mulai memeriksa kelayakan ekonomi dari proyek industri termurah secara bertahap sampai yang termahal pada industri selanjutnya. Jadi pertama kali kita harus membandingkan alternatif pilihan proyek industri A dengan tanpa melakukan aktivitas investasi melalui perhitungan NPV dengan interest rate 15%. Tadi NPV 15% untuk industri A itu adalah 5,41 atau 5,41 juta rupiah, sehingga sementara kita memiliki proyek industri A dengan memberikan keuntungan ekonomis 5.410 rupiah ya. Kemudian selanjutnya kita membandingkan dengan proyek B yang sedikit lebih mahal dengan pilihan sementara pada proyek industri A untuk mengetahui apakah masih memungkinkan adanya penambahan keuntungan ekonomis apabila kita melakukan investasi pada proyek industri B, maka harus dilakukan perhitungan lanjutannya. Nah, perhitungan lanjutannya kita coba langsung ya. Yang menjadi perhatian pada proyek ini kan tadi yang B dan A ya adik-adik. Jadi sekarang kita harus melihat bersihnya antara B dan A, maksudnya B kurang C nya untuk B kurang A ya, BC nya benefit cost untuk B kurang A. Jadi ini agar adik-adik tidak ragu, jadi mungkin saya buatkan saja equationnya biar adik-adik tidak ragu. Jadi ini untuk B dikurang C, bukan dengan industri C ya, tapi benefit dikurang cost untuk si ya, untuk si proyek B, baru proyek B dikurang dengan proyek A. Inilah yang akan kita cari ya adik-adik sekalian. Ini saya tinggal geserkan saja ke atas sini ya. Jadi sekarang kita isi, saya cari 22 dikurang 10, 20 dikurang 6 sampai ke bawah, maka sudah kita dapatkan ya. Ini dia hasilnya. Nah sekarang kita cari PV. PV nya sama seperti minggu lalu, bisa menggunakan tabel 15% nya yang menjadi perhatian, present value nya. Kalau langsung menggunakan laptop bagi adik-adik bisa juga langsung, berarti 1 ditambah kita 15% ya, interest rate nya berarti 0,15, kemudian pangkat min ini ya 0. Sorry, ini sama dengannya tidak ada, dia tidak ditemukan. Oke, dapat 1 sampai ke bawah, tarik ke bawah 4 sampai 0,658. Ada yang kadang bisa nambahkan, nah ini 575 juga sama saja. Nah sekarang barulah kita mencari NPV nya, NPV B kurang A itu ya jatuhnya, NPV BA. Saya copy aja ini ya biar kita tidak 2 kali mengerjakan. NPV ya. NPV untuk B kurang A ya, kita dapatkan NPV B kurang A, maka didapatkan dari pengalian ya 12 tarik ke bawah. Kemudian NPV nya bisa kita peroleh dari penjumlahan. Jadi NPV nya adalah 0,93 gitu ya. Jadi 0,93 kan itu bernilai positif ya adik-adik. Jadi karena NPV BA bernilai positif berdasarkan kriteria incremental NPV, kita memutuskan untuk memilih proyek industri B karena akan memberikan tambahan keuntungan ekonomis sebesar 93
930.000, sehingga dengan demikian proyek A dikeluarkan dari pertimbangan investasi. Nah, langkah selanjutnya bisa kita lakukan dengan membandingkan antara proyek industri C yang termahal dengan proyek industri B untuk menghitung atau melihat incremental NPV C kurang B-nya. Jadi nanti kita bisa melakukan perhitungan pemilihannya di ujungnya, adik-adik. Jadi saya langsung buat di sini. Ini sekarang kita BC-nya untuk si C dan B ya. C dan B. Kemudian di sini ini NPV-nya untuk si NPV C kurang B. Hampir saja terhapus C kurang B. Nah, kita coba ini PV ya. B kurang C untuk C kurang B. Jadi ini kita cari terlebih dahulu adik-adik, berarti C nya 30 dikurang 22, 16 dikurang 20 sampai ke bawah. Kemudian PV nya itu dicari sama seperti tadi, sama dengan 1 ditambah 0,15 dikali dengan min ini ya 0 1 ini ke ini ya, maka ini ditarik ke bawah sampailah dapat 0,6575. NPV-C nya sama seperti tadi, tinggal dikali, nah ini dia ya, sampai ini, maka didapatkan jumlah NPV nya. Ini untuk NPV BA, ini untuk NPV si CB, berarti sama-sama positif ya adik-adik dua-duanya. Nah, karena NPV C kurang B positif, kita memutuskan untuk memilih proyek industri C karena masih memberikan tambahan keuntungan sebesar 650.000 dibandingkan dengan proyek industri B. Nah, ini dapat ditunjukkan dari pengurangan NPV-nya masing-masing dari 6,99 dikurang dengan 6,34. Ini bisa adik-adik lihat-lihat pada yang tadi soal paling atas untuk pilihan tunggal, kan ada NPV B kurang NPV C 6,99 kurang 6,34 NPV B. Nah, jadi dapatlah di situ 0,65. Jadi kan sebenarnya sama ya adik-adik hitungannya. Kalau di tunggal tadi, kalau dicari satu-satu kan tidak diketahui. Nah, sekarang dilihat selisihnya. C dan B itu sama 0,65. Nah, ini adalah langkah-langkah perhitungan incremental NPV dari ketiga proyeknya. Melalui analisis incremental BCR, dapat ditunjukkan bahwa pilihan investasi berdasarkan kriteria BCR maksimum tidak selalu tepat atau konsisten. Nah, dalam kasus ini ada 3 proyek tadi, itu A, B, dan C, kan sudah dihitung BCR di internet rate 15%-nya. BCR A-nya adik-adik bisa lihat di halaman sebelumnya, yaitu yang BCR A 1,37, BCR B 1,19, BCR C 1,15. Nah, berdasarkan kriteria incremental NPV kan sudah ditemukan bahwa proyek yang terbaik itu yang memberikan keuntungan ekonomis tertinggi adalah proyek industri C.
Nah, justru berdasarkan kriteria BCR-nya dia lebih kecil. Nah, agar menjaga konsistensi dalam analisis perbandingan antar proyek industri yang memiliki umur ekonomis sama, kriteria BCR untuk pilihan tunggal harus diganti dengan incremental BCR. Nah, jika terdapat dua proyek industri, katakanlah si A dan B tadi, dengan asumsi bahwa industri B yang termahal, maka keputusan investasi didasarkan pada analisis incremental BCR pada investasi rate tertentu. Jika BCR B kurang A-nya besar dari 1, maka terima pilihan alternatif proyek industri B. Jika BCR B kurang A-nya justru kecil dari 1, maka terima atau pilih alternatif produksi proyek A. Nah, penerapan konsep incremental BCR ini akan menggunakan contoh yang tadi. Kita lanjutkan dari contoh yang tadi ya adik-adik. Seperti halnya dengan analisis incremental NPV, kita menganalisis terlebih dahulu proyek yang paling termurah. Nah, yang paling termurah itu kan kalau kemarin adalah industri A. Jadi kita masih menggunakan perhitungan yang kemarin. Di sini adik-adik bisa lihat yang tahun ini yang B kurang C, kemudian C kurang B ini ya, C kurang B. Jadi di sini adalah tahun termurah. Akan tetapi kalau untuk BCR kita akan gunakan sama dengan ini, kita tetap akan gunakan, tapi saya akan buat di tabel di bawahnya yang baru. Jadi di sini tetap tahun, kemudian di sini B kurang A, B untuk B kurang A, B untuk B kurang A. Jadi saya copy saja ini ya adik-adik sekalian, ini ya, ini untuk benefitnya, benefit B kurang A, benefit B kurang A. Berarti lihat di benefit atas adik-adik, benefit atas ini ya, B kurang A, benefit atas. Jadi untuk tahun 1 saya kecil dulu, tahun 1 ini B, ini benefitnya si A, ini benefit si B, B kurang A ya, ini ya, ini. Kemudian yang satu untuk ini ya, benefitnya 25 kurang 9. Kemudian yang tahun 2-nya ini, ya, 15 dikurang 12. Kemudian tahun 3-nya ini 10 dikurang 5. Oke, sudah selesai. Ini benefit B kurang A. Sekarang cost-nya lagi kita cari. Cost-nya ini tinggal saya ganti dengan C ya adik-adik, C. Nanti saya rapikan untuk ditampilkan di hadapan adik-adik. Jadi ini yang cost-nya C kurang A, berarti B kurang A ini ya, cost-nya ini ya, dikurang dengan C 10. Kemudian ini dikurang dengan C3. Kemudian ini dikurang dengan ini ya. Kemudian yang di sampingnya ini ya, dikurang dengan 1. Nah, kita dapat sekarang kita PV-nya. PV-nya sama seperti kemarin, 1 ditambah 0,15% kan ya, pangkat min 0. Oke, 1 saya tarik ke bawah, 0,86 segala macam ini ya. Oke, setelah itu baru kita kalikan ya. Kita kalikan untuk PVBT, PVB ini untuk PV kali si C. Nah, saya coba kalikan. Ini kita tinggal tarik ke bawah, selesai. Yang untuk C juga begitu. Saya kalikan dengan PV. Kemudian tinggal ditarik ke bawah. Sudah selesai, dan ini
tinggal dijumlahkan dapat 19, dan ini tinggal dijumlahkan dapatlah 18,53. Nah, dari sini nanti adik-adik barulah BCR-nya itu membagi jumlah B ini dibagi dengan jumlah C. Sekarang kita langsung bagi, ini ya, dibagi dengan 18, maka didapatkan 1,05. Dan inilah BCR B kurang A. Karena BCR B kurang A lebih besar dari 1, maka kita akan memilih proyek industri B, sehingga proyek industri A dikeluarkan dari pertimbangan investasi. Kemudian tahap selanjutnya barulah kita membedakan dengan proyek industri C. Selanjutnya kita membandingkan proyek industri C yang memiliki biaya investasi termahal dengan pilihan investasi sementara pada proyek industri B. Jadi sekarang kita seperti ini juga B, tapi ini C kurang B, dan untuk C nya juga C kurang B. Hampir mirip seperti ini ya. Jadi kita buat seperti ini lagi. Tahun mungkin saya copy paste saja ya, biar cepat. Oke. Ini tahun 01, ini membedakannya di sini ya. Ini C kurang B, C dikurang B, C kurang B ya. Kemudian ini juga begitu, C kurang B. C kurang B. Oke. Nah, ini saya delete semua dulu ya adik-adik, karena kita akan menghitungnya. Nah, jadi yang B, ini B, ini B ya, ini C. Jadi sekarang kita C ke B ya, C ke B. Jadi saya coba oke gini ya, C ke B. Untuk yang 0 ini C, kita cari yang ininya dulu, B nya dulu nih ya, B benefitnya dulu, kemudian sama-sama benefit dulu ya adik-adik, sama benefit. Karena benefit. Kemudian ini sekarang kita masuk ke cost-nya, juga seperti itu, dikurang, kemudian cost-nya ya, 7 kurang 4, 3, 5 kurang 6, min 1. Nah, untuk PV-nya sama, cara mencarinya tadi adik-adik, 1 ditambah 0,15, kita 0,15% ya, ini pangkat min, ini tahun dikali tahunnya, jadi tinggal ditarik ke bawah. Sudah. Sekarang kita cari PVB nya, kemudian PVC nya. PVB ini 0 dikali dengan 1, sudah tinggal ditarik ke bawah, tertotalkanlah dia 12,88. Kemudian PVC nya juga begitu, 1 dikali 8. Oke. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah, sudah dapat 12,21. Nah, untuk nilai dari ini ya, untuk nilainya BCR nya adik-adik bisa lihat di depan adik-adik, ini dia nilai BCR nya, yaitu 1,05, dan ini menunjukkan bahwa kalau ditotal dengan yang tadi ya, karena BCR B kurang A, tadi BCR-nya ini ya adik-adik 1,05, kemudian lebih besar daripada 1,
kita memilih proyek industri C sehingga proyek B dikeluarkan dari pertimbangan investasi. Jadi ringkasan langkah-langkahnya akan Ibu buat nanti di slide selanjutnya. Dan ini adalah ringkasan langkah-langkah perhitungan incremental BCR pada interest 15% dari 3 proyek industri yang sudah kita bahas dari awal tadi adik-adik. Dan dari sini adik-adik bisa lihat bahwa dari analisis incremental BCR ini memberikan hasil yang konsisten dengan incremental NPV. Oleh karena itu sangat cocok sekali ini digunakan untuk bahan-bahan atau proyek-proyek yang terkait dengan proyek yang memiliki umur ekonomis sama dengan beberapa jenis proyek industri yang berbeda. Kriteria incremental IRR, jadi untuk perhitungan ini serupa dengan proses perhitungan nilai IRR untuk pilihan tunggal pada minggu lalu adik-adik, yaitu melalui perhitungan secara bertahap. Yang membedakan hanya pada aliran kas yang digunakan adalah data incremental. Kalau tadi yang kemarin kan datanya data mentah itu yang kita gunakan. Nah, dengan demikian incremental IRR antara proyek industri B dan proyek industri A dapat didefinisikan sebagai interest rate yang membuat membuat proyek incremental NPV B kurang A sama dengan 0. Jadi, kaidah keputusan untuk kriteria incremental IRR dalam perbandingan dua buah proyek A dan B adalah jika IRR B kurang A-nya lebih besar daripada MARR yang diharapkan oleh investor, maka bolehlah diterima atau pilih proyek industri B. Tapi kalau IRR B kurang A-nya lebih kecil daripada MARR yang diharapkan investor, maka terima atau pilih proyek yang A. Nah, dari berbagai analisis investasi proyek industri, kita juga mengetahui bahwa kriteria NPV tetap konsisten dan proses pemilihan investasi proyek industrinya juga tetap konsisten. Nah, besaran NPV-nya pasti akan menunjukkan keuntungan ekonomis dari suatu proyek industri yang diukur berdasarkan present value of money, sehingga sesuai dengan tujuan dari investasi proyek industri, yaitu memaksimumkan keuntungan ekonomis, maka proyek industri yang memiliki NPV maksimum seharusnya itulah yang adik-adik pilih. Nah, tentu saja pemilihan ini harus didasarkan pula pada analisis pasar yang komprehensif. Akan tetapi tentu saja tetap mempertahankan prinsip berproduksi dengan mengacu pada permintaan atau kebutuhan pasar. Nah, ini juga pasti akan terkait dengan konsep just in time yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Jika adik-adik memiliki pertanyaan, saya persilahkan untuk menulis di kolom komentar. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.